Bu Sasanudin, berikutnya Wakil Ketua DPR Pak Rudolf Paulus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI, Wakil Ketua dan anggota, Pak Menteri, Kepala BSN dan jajaran. Saya langsung saja bahwa berbicara tentang serangan cyber ini, saya lebih cenderung menggunakan motonya BMW, mobil, one step ahead. Mereka berada selalu di depan. Kebakalan. Mereka akan selalu berada di depan. Dan kita berada di belakangnya. Artinya apa yang disampaikan tadi bahwa kita harus betul-betul selalu membuat prediksi dan selalu mengupgrade peralatan maupun personel. Kira-kira gitu, one step ahead. Nah, saya langsung kepada pertanyaan, walaupun tadi sebagian sudah ada yang dijawab. Pertama, data yang sudah diretas disampaikan tidak bisa direcovery. Artinya itu udah jadi sampah. Ya. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Tadi sebagian sudah dijawab. Ada katakan vendor, terutama di sini kalau di Surabaya Telkom dengan Lintas Arta, ya. Kembali sejauh mana mereka punya data backup yang tentunya bisa nanti diaktifkan kembali. Walaupun saya tahu itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak mudah, ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, sejauh mana ini dilakukan? Sejauh mana hubungan kerja, terutama yang mengenai data backup antara pusat-pusat data tadi sebenarnya sudah dijawab. Seharusnya Jakarta, katakan Serpong, yang ada katakan pusat di sini, berarti di backup oleh Bekasi, di backup oleh Batam, ya, nanti di backup oleh Surabaya, termasuk nanti Manggarai nanti. Nah itu, kalau sistem itu belum berjalan, termasuk mungkin nanti Pak Menteri menjelaskan backup secara lokal tidak ada, ya saya pikir kita tidak siap menerima serangan. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, dikatakan oleh pakar bahwa ada 7.000 kunci yang dimiliki FBI terkait dengan Brainchip ransom, termasuk pengembangan baru dari Lockbit 3.0 ini. Pertanyaan saya, sejauh mana kerjasama dengan FBI ini, ya, sambil kita kerja, artinya kita bisa berharap, ya, data yang sudah di-encrypt oleh katakan oleh hacker ini masih kita berharap bisa dibuka karena kunci yang punya dia. Tetapi sama dengan kunci rumah yang zaman dulu, itu ada berapa Pak Subrian belajar dulu kalau gitu. Kunci yang besar itu kan cuma 11 variabelnya. Kalau kita punya 11 itu di mana sekarang udah masuk ke PIN, teknologi sama dengan sekarang kita masuk pada cyber ini. Ada Lockbit 3.0. Ternyata Amerika karena dia mendapati tadi dilaporkan oleh Menko mendapat serangan terus, dia udah punya 7.000 variabel. Mungkin itu juga, ya. Memang ada risiko kalau kita minta, otomatis kita juga akan membocorkan ke dia. Tetapi apakah kita mau buka atau mau nunggu, ya, dengan backup ini kita apa istilahnya entry ulang. Itu yang kedua. Ketiga, ransom yang bersifat ini kan bersifatnya menyandra. Kominfo sudah diminta 8 juta US dollar. Pertanyaannya, apakah sudah ada indikasi kalau memang dia sudah sandra? Ada ikutan untuk minta. Kalau umpamanya ternyata itu belum secara intelijen, artinya kita juga masih ragukan kalau ini dikatakan disandra. Karena ini ceritanya bisnis, ya. Kenapa dia minta uang bisnis? Nah, kalau yang lain yang kecil-kecil juga belum diminta, saya yakin. Nah, sekali lagi, apakah sudah ada indikator seperti itu? Mungkin perlu koordinasi lagi dengan Polri, dengan BIN dan lain sebagainya. Yang keempat, upaya mitigasi, ya, kita bilangin
tadi sudah disampaikan mungkin sumber daya manusianya kurang, alat peralatannya kurang. Ya kita tahu anggarannya BSSN itu nggak sampai 1 triliun ya, nggak sampai Pak Siburian, nggak sampai ya. Artinya bagaimana alat-alat untuk mendeteksi ini sebagai pengaman ya. Ini kan teknologi bergerak cepat. Sekarang kita bicara Lockbit 3.0. Besok udah keluar baru lagi. Terus kalau kita masih pakai alat yang lama pasti ketinggalan. Kenapa saya katakan one step ahead. Itu kira-kira peralatannya segimana Pak Siburian sebagai yang garda terdepan untuk pertahanan cyber ini. Kedua juga tentang SDM, tadi sudah ditanyakan Bang TB. 2018 kalau nggak salah sudah ada Politeknik Cyber ya, sudah dibentuk. Nah, orang masih beranggap bahwa ini adalah badan cyber diisi oleh tentara-tentara yang modalnya hanya sandi doang. Karena dulu datangnya ini kan gabungan BSN ini kan gabungan antara lembaga sandi negara, kemudian diambil dari Kominfo, Direktorat Keamanan Informasi, ya, dimasukkan ke situ. Walaupun kata pakar nih, ternyata setelah diambil kok nggak utuh dikasih ke BSSN. Itu dari aspek hukum nanti perlu dilihat juga. Nah, sumber daya yang dihasilkan oleh katakan Politeknik cyber ini sejauh mana? Sudah aksi belum? Kalau 2018, sekarang 2020, seharusnya sudah ada dong anak-anak muda, kalau kita nggak ngambil dari luar ya, secara mandiri itu bisa menghasilkan. Itu yang keempat.